Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Murung Raya yang berhasil kami rangkum selama 1 pekan akan kami sajikan untuk Anda. Dari alun-alun Jori Jarah Kota Puruk Cahu, inilah dia Murung Raya Sepekan. Kabar Murung Raya pekan ini diisi dengan serangkaian kegiatan Pilkada Kalimantan Tengah yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari yang lalu. Bupati Murung Raya Dr. Andes Ferdi MA menggunakan hak suaranya di TPS 2 Puruk Cahu. Bupati mengharapkan agar lebih dari 90% masyarakat menggunakan hak pilihnya. Bupati Murung Raya Dr. Andes Ferdi MA gunakan hak suaranya di TPS 2 Kelurahan Beriwit di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Puruk Cahu yang berada dekat dengan rumah jabatan Bupati Murung Raya. Kedatangan Bupati langsung disambut oleh warga dan petugas yang ada di TPS. Di TPS ini terdapat 674 pemilih yang terdaftar di DPT. Sejak pukul 7 pagi, petugas sudah mempersiapkan TPS 2 agar bisa digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Ferdi berharap agar pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur susulan ini, masyarakat tidak ada yang golput dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan hati nurani. Pada hari ini, sebagaimana kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, kita masyarakat Kabupaten Murung Raya akan melaksanakan dan memanfaatkan hak suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021. Kita harapkan dan pastikan masyarakat punya kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini, yaitu menggunakan hak suaranya. Jadi tidak ada yang golput, dan yang kita harapkan pula bahwa tingkat partisipasi pemilih menggunakan hak suaranya ini minimal di atas 90%. Ya. Pada hari yang sama, Bupati Murung Raya meninjau sejumlah TPS yang ada di Kota Puruk Cahu untuk memantau jalannya proses pesta demokrasi yang akan menentukan nasib Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Dari Puruk Cahu, Ahmad Ben Bella Silvapisen mengabarkan. KPUD Murung Raya mendistribusikan logistik terakhir untuk pemilu kada pada 26 Januari 2016. Hal itu turut ditinjau oleh Kepala KPUD, Camat Murung, dan Kapolsek Murung. Memasuki hari terakhir pendistribusian logistik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya hari ini melakukan pendistribusian logistik terakhir sebelum pemilihan gubernur dan wakil gubernur susulan Kalimantan Tengah 27 Januari mendatang ke TPS wilayah Kecamatan Murung. Semua logistik yang akan dikirim dikelompokkan berdasarkan desa dan TPS. Pendistribusian logistik ini juga mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polsek Murung. Menurut informasi yang kami peroleh dari rekan-rekan PPK maupun DPS, sudah siap berhubungan juga dengan formulir C6, yaitu berupa undangan atau surat pemberitahuan. Informasi yang kami terima juga sudah tersalurkan ke semua pemilih. Dalam pendistribusian logistik kali ini juga dihadiri Ketua KPU Kabupaten Murung Raya, Camat Murung, dan Kapolsek Murung. Sebelum diberangkatkan, Kapolsek Murung Raed Wuryanto juga menyempatkan diri memberikan pengarahan singkat kepada anggotanya. Berikan arahan, bubar, jalan. Dari Puruk Cahu, Yusuf Fauzi Silvapisen mengabarkan. Warga Murung Raya antusias mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021. Sejak pagi, pemilih antusias mendatangi TPS-TPS wilayah Kota Puruk Cahu, khususnya TPS 18
yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara yang menggunakan halaman sekolah SDN bertempat sebagai tempat pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021. Antusias masyarakat untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah sangat tinggi, terbukti dengan adanya antrean masyarakat di TPS 18 ini. Ketua TPS 18, Risma SPD, berharap agar antusias masyarakat tetap tinggi dan berjalan aman, tertib, terkendali, sampai siang selesai pemungutan suara hari ini. Terima kasih untuk pelaksanaan pemilihan di TPS 18. Dari pagi ya antusias masyarakat di lingkungan ini cukup baik dan sudah dilaksanakan sampai sekarang dengan tertib. Pelaksanaan pemungutan suara lancar, tertib dan aman. Dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Terima kasih. Meskipun tidak termasuk di daftar pemilih tetap, warga masyarakat yang menggunakan kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga tidak kalah antusias menggunakan hak pilihnya demi masa depan Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Kami memberi aplaus untuk warga yang pada saat ini tanggal 27 Januari tahun 2016 bahwa pada prinsipnya aspirasi masyarakat untuk pencoblosan hari ini baik berupa undangan yang kami sampaikan secara tertulis, kemudian melewati KTP, kami juga layani. Mungkin seperti itu Pak, mungkin kami dari pihak RT 4 RW 2 sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada saat ini rela meluangkan waktunya untuk mensukseskan pemilu kemudian gubernur tahun 2016. Miswanto yang mewakili masyarakat Murung Raya, khususnya Kecamatan Murung, berharap pasangan calon yang terpilih nanti benar-benar memperjuangkan nasib masyarakat yang sudah memberikan amanat untuk memimpin Kalimantan Tengah. Untuk pencoblosan Pilgub tahun ini susulan ya, jadi saya rasa cukup baik dan lancar. Kemudian antusias para masyarakat juga banyak berdatangan. Untuk harapannya ke depan, mudah-mudahan siapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berpihak kepada masyarakat kecil. Itu saja. Terima kasih. Dari Puruk Cahu, Wahyu Iskandar, Silva Vision mengabarkan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2016 kali ini dilaksanakan pemerintah daerah di alam terbuka. Taman kota yang baru dibuka menjadi pilihan. Kecamatan Murung menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang biasa disebut Musrembang tingkat Kecamatan Murung pada hari Senin 25 Januari 2016. Kegiatan ini tidak seperti tahun lalu yang diadakan di dalam gedung, melainkan di alam terbuka di Taman Kota Puruk Cahu yang baru saja diresmikan beberapa waktu yang lalu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan nuansa yang berbeda agar peserta yang mengikuti musrembang ini tidak merasa dalam kegiatan yang bersifat formal karena disuguhkan dengan panorama keindahan alam. Undangan yang hadir dalam kegiatan musrembang yaitu lurah, kepala desa, dan beserta anggota BPD. Selain itu juga dihadiri beberapa anggota SKPD Kabupaten Murung Raya. Musrembang tingkat Kecamatan Murung tahun 2016 kita laksanakan sebagai salah satu cara dan upaya dan memang mekanisme untuk kita menyusun program kegiatan di tingkat Kecamatan Murung yang untuk kita ajukan lagi pada tingkat Kabupaten Murung Raya, sehingga setelah kita membahas di tingkat atau di forum Kecamatan Murung ini, aspirasi untuk menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat akan kita usulkan lagi pada saat musrembang tingkat kabupaten di Murung Raya untuk masuk dalam usulan prioritas pembangunan Kabupaten Murung Raya tahun 2017 melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Murung Raya dan juga APBD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pembangunan di Kabupaten Murung Raya dan khususnya di Kecamatan Murung ini memang benar-benar usulan dan aspirasi keinginan dari masyarakat sesuai dengan program dari pemerintah kabupaten yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah kabupaten 2013-2018. Musrembang tahun ini diselenggarakan lebih cepat daripada tahun lalu dan dihadiri langsung Bupati Murung Raya, Dr. Andes Perdi MA.
untuk membuka musrembang tingkat Kecamatan Murung dan memberikan kartu murah cerdas kepada anak-anak yang hadir di musrembang tersebut. Dr. Andes Perdi MA berharap agar yang diusulkan oleh lurah, kepala desa, dan anggota BPD benar-benar aspirasi dari masyarakat dan untuk kemajuan daerah Murung Raya demi tercapainya Murung Raya Emas 2030. Dari Prukcahu, Ahmad Saryansa Silpa Vision mengabarkan. PPK Kecamatan Murung melakukan penghitungan surat suara bersama saksi dari kedua kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Panitia Pemilu Kecamatan Murung menggelar rekapitulasi perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur susulan yang ada di wilayah Kecamatan Murung. Rekapitulasi ini diadakan di Aula Kecamatan Murung dan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon serta Panwaslu Kecamatan Murung. Terdapat 50 TPS yang tersebar di 13 desa dan 2 kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Murung dengan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 26.214 orang pemilih. Proses rekapitulasi ini juga disiarkan langsung hingga bisa dipantau oleh masyarakat dan simpatisan kedua pasangan calon dari luar gedung. Aparat dari TNI dan juga kepolisian tampak berjaga untuk mengawal proses rekapitulasi ini. Hingga berita ini diturunkan, PPK Murung masih melakukan rekapitulasi perhitungan suara karena banyaknya jumlah desa yang belum selesai dilakukan proses rekapitulasi. Hari ini jadwal dari PPK Kecamatan Murung pelaksanaan rekapitulasi suara hasil pilgub kemarin yang dilaksanakan 27 Januari. Hari ini kami merencanakan itu ada 14 desa yang harus kami plenokan, namun sepertinya ini mungkin agak tidak bisa, mungkin sampai 14 desa itu habis, tetapi kami berusaha sampai nanti malam. Dan kami membuat jadwal itu memang ada 2 hari untuk pleno. 2 hari itu kami bagikan khusus untuk Beriwit besok hari karena ada 20 TPS. Nah, untuk hari ini untuk desa-desa yang jauh target itu 2 hari kami selesai. Namun kalaupun tidak selesai kami pasti akan buat lagi jadwal itu menjadi 3 hari. Yang penting pelaksanaan rekapitulasi untuk tingkat PPK khususnya Kecamatan Murung itu bisa sukses dan lancar dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan aturan yang berlaku khusus untuk tahapan-tahapan penduduk itu. Ya. Dari Prukcahu, Ahmad Saryansa Silpa Vision mengabarkan. Panitia Pemilu Kecamatan Murung telah usai menggelar pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur susulan yang ada di wilayah Kecamatan Murung. Proses rekapitulasi ini memakan waktu selama 2 hari dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil rekapitulasi diketahui bahwa pasangan calon nomor urut 2 Willy Wahyudi unggul di wilayah Kecamatan Murung dengan jumlah perolehan suara 8.329. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 Sugianto Habib Ismail memperoleh suara 7.753. Dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT yaitu sebanyak 26.214 orang pemilih, hanya 16.082 orang yang menggunakan hak pilihnya. Dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 10.132 orang. Pada malam hari ini PPK Kecamatan Murung sudah menyelesaikan pleno, rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tingkat Kecamatan Murung. Adapun DPT untuk Kecamatan Murung itu 26.214 dan jumlah TPS itu ada 50 TPS dan desa di Kecamatan wilayah Murung itu ada 15 desa dengan perolehan suara itu untuk paslon 1 7.753, paslon 2 8.329, jumlah total perolehan suara 16.082. Selanjutnya, kotak suara yang telah diplenokan di tingkat Kecamatan Murung akan diantarkan ke KPUD Kabupaten Murung Raya. Memang
Proses pengantaran kotak suara ini akan dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Kami selalu melaksanakan pengamanan sesuai dengan pentahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan PPK Murung, dan selanjutnya untuk besok harinya setelah ini selesai akan kami lakukan pengamanan dan pengawalan kotak suara sampai ke KPU Kabupaten Murung. Dari Puruk Cahu, Ahmad Benbela Silpapisen mengabarkan. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, seorang waria ditemukan tewas gantung diri di depan kamar kos-kosan di Jalan Kolonel Untung Surapati, Puruk Cahu. Penyebabnya diduga karena masalah asmara. Warga Puruk Cahu yang melintas di Jalan Untung Surapati pada Selasa pagi dikejutkan dengan ditemukannya jasad seorang laki-laki yang seharinya menjadi seorang waria. Korban yang sehari-hari bekerja di salon ditemukan tewas tergantung di depan pagar rumah kos-kosan depan pintu nomor 3 dengan seutas selendang. Korban diperkirakan bunuh diri karena memiliki masalah asmara dengan pasangannya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang melakukan pengambilan sampah pada sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar peristiwa ini langsung berhamburan memadati tempat kejadian. Polsek Murung yang mendapat laporan dari warga sekitar langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan terhadap jasad korban. Tadi pagi ada penemuan mayat yang gantung diri atas nama Gunati alias Cici bin Kusnanti, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki. Masalah gantung diri ini sudah kami tanyakan dari beberapa saksi yang melihat. Memang dia tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Dari hasil visum pun sudah kita tanyakan kepada dokter bahwa ciri-ciri murni dia ciri-ciri gantung diri. Nah, tentang motifnya gantung diri kita masih dalam penyelidikan. Cuma dia motifnya bagaimana, yang pasti dari hasil visum menyatakan dia memang wajar, meninggal secara wajar dan tidak ada tanda-tanda kriminalitas. Artinya tidak ditemukan hal-hal di badannya kena benda tajam, luka dan lain-lain. Ini berdasarkan dari visum dari rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan tentang motif korban yang melakukan bunuh diri. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Murung Raya untuk dilakukan otopsi. Dari Puruk Cahu, Ahmad Saryansa Silpapisen mengabarkan. Kecelakaan terjadi antara dua buah sepeda motor di Jalan Ahmad Yani di kota Puruk Cahu. Sebuah sepeda motor yang melaju kencang dan melebar saat di tikungan menabrak pengendara lainnya yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak dapat dihindari dan menyebabkan seorang korban harus dilarikan ke rumah sakit saat itu juga karena mengalami luka parah. Sementara sepeda motor korban mengalami rusak parah. Sedangkan korban lainnya yang datang dari arah berlawanan hanya mengalami luka ringan. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan belum ada satu orang pun yang bisa dimintai keterangan. Dari Puruk Cahu, Ahmad Benbela Silpapisen mengabarkan. Bupati Murung Raya meninjau Taman Kota setelah selesai membuka acara Musrenbang Kecamatan Murung tahun 2016 pada 25 Januari lalu. Kepala Dinas Badan terkait Bupati Murung Raya, Dr. Andes Perdi MA, setelah membuka musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Murung, langsung menyempatkan diri mengunjungi tempat wisata Taman Kota yang baru dibuka 10 Desember 2015 yang lalu, yang terletak di Desa Baitom, Kecamatan Murung. Dalam kunjungan kali ini, Bupati didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Murung Raya, Rezeki Nur, langsung meninjau lokasi wahana wisata baru sepeda air yang menjadi andalan. Taman Kota Puruk Cahu ini juga diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah. ya. Nah, ini kita berdiri di sini ada lokasi taman kota ya. Taman kota. Kita melihat secara objektif masih banyak sarana dan prasarana infrastruktur yang kurang, ya. Akan kita benah sesuai dengan ideal atau representatifnya sebuah tempat objek wisata alam yang standar seperti di tempat-tempat lain kota besar. Yang paling utama dan mendasar itu adalah fasilitasnya dulu yang harus dibenah
dan dilengkapin. Dalam kunjungannya kali ini, Bupati Murung Raya Dr. Andes Perdi MA juga menghimbau agar masyarakat Murung Raya bangga akan wisata yang ada di Murung Raya. Dari Puruk Cau, Yusuf Fauzi, Silva Vision mengabarkan. Taman kota yang dikenal dengan Taman Pasir Putih kini menjadi objek wisata yang diminati warga Puruk Cahu. Kabupaten Murung Raya menyimpan beragam pesona wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah objek wisata Taman Kota Puruk Cahu. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati suasana alam yang asri, alami, dan eksotis, dan sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga, sahabat, ataupun juga teman dekat. Objek wisata yang diresmikan tanggal 10 Desember 2015 ini langsung diserbu oleh pengunjung. Setiap sore, terutama di akhir pekan, pengunjung harus antri untuk bisa bergantian menggunakan wahana air yang telah disediakan. Cukup dengan Rp10.000, pengunjung sudah bisa berkeliling menikmati keindahan alam menggunakan sepeda air selama 20 menit. Berbagai fasilitas pun terus dibenahi agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kami adalah putra dan putri pariwisata Kabupaten Murung Raya tahun 2015. Pada saat ini kami berada di objek wisata Taman Kota Puruk Cahu. Setiap sore, objek wisata ini ramai dikunjungi oleh masyarakat, khususnya di akhir pekan. Di objek wisata ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang membuat pengunjungnya merasa nyaman. Fasilitas yang seperti gazebo, pendopo, dan permainan wahana air, seperti sepeda air. Nah, pemirsa, tunggu apa lagi? Segera ajak teman, saudara, ataupun keluarga untuk mengunjungi objek wisata ini. Objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Murung Raya ini bertujuan untuk memberikan alternatif destinasi wisata bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya, khususnya Kota Puruk Cahu. Taman kota ini adalah sebuah tempat alternatif tujuan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Murung Raya. Kenapa dikatakan taman kota? Karena idenya dulu pada awal pembangunan tahun 2010 bahwa daerah ini memang diperuntukkan untuk menjadi tempat wisata yang dinamakan taman kota. Tetapi kalau kita lihat view yang ada sekarang ini bukan saja sifatnya taman kota, tetapi juga ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan seperti wahana bermain, perahu karet, perahu aktivitas yang digunakan oleh masyarakat sebagai wisatawan sebagai alternatif pilihan untuk kunjungan wisata yang ada di Puruk Cahu. Tanggapan positif pun datang dari masyarakat yang datang berkunjung. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga agar terus menggali potensi wisata yang ada di Kabupaten Murung Raya. Tempat wisatanya bagus. Untuk kawasan Murung Raya kan saat ini kelihatannya masih perlu sarana-sarana wisata. Kan lebih bagus lagi kalau ditingkatkan. Terus juga hiburan-hiburan yang lain mengingat banyak antrian. Jadi bisa diusahakan ada wahana lain misalnya flying fox atau yang lainnya. Menanggapi keinginan masyarakat tersebut, Kepala Dispar Sepor Kabupaten Murung Raya, Dr. Andes Beng Petoni, menyatakan pada tahun 2016 ini akan ditambah beberapa fasilitas dan wahana bermain demi memberikan kepuasan kepada pengunjung. Rencana ke depan tahun ini kita akan menata ada
rencana membuat jembatan penyeberangan, kemudian menata danau ini, membuat turap, membuat jalan, kemudian membuat fasilitas-fasilitas hiburan yang ada di taman kota ini. Diharapkan nanti masyarakat bisa memperoleh hiburan dan kenikmatan dengan disediakannya tempat rekreasi di taman kota. Taman Kota Puruk Cahu merupakan pesona alam yang cantik, air yang jernih, dan bentang alam yang alami. Menambah keelokan objek wisata ini sehingga menjadi pilihan wisata yang cocok bagi semua kalangan dan usia. Dari Puruk Cahu, Ahmad Ben Bella Silva Vision mengabarkan. Demikian pemirsa, kabar Murung Raya sepekan telah kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya adalah berita dari Kota Palangkaraya, Muara Teweh, Sampit, dan Pangkalan Bun dalam Sepekan Kalteng. Berita dari Palangkaraya, pada pemilu kada Kalimantan Tengah 27 Januari lalu, hanya Cagup Willy M. Yosep yang mencoblos di Palangkaraya. Selamat pagi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah yang mengikuti pemungutan suara dalam Pilgub Kalimantan Tengah yang dilakukan hari ini, Rabu, disambut antusias oleh warga Palangkaraya. Ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah yang akan dipilih, yakni pasangan calon nomor urut 1 Haji Sugianto Sabran dan Habib Said Ismail, sedangkan satu paslon lainnya adalah nomor urut 2 Willy M. Yosep dan M. Wahyudi Kaanwar. Hanya Willy M. Yosep saja yang memilih di Kota Palangkaraya. Willy yang selama 2 periode sebelumnya menjabat sebagai Bupati Murung Raya lebih memilih mencoblos di TPS 36 Jalan Pangrango, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Calon Gubernur Willy M. Yosep dan istrinya Neti Susanto terlihat datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Pada hari ini saya diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa hadir dan datang di TPS 36 ini. Dan tentulah harapan saya juga agar seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah punya hak pilih juga bisa datang ke TPS. Mereka tidak terganggu kesehatannya, mereka juga tidak terganggu dengan problem-problem mereka juga tidak terintimidasi, dan mereka dengan sukarela dan dengan rasa penuh sukacita untuk datang ke TPS untuk memilih gubernur Kalimantan Tengah dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Informasi yang dikumpulkan awak media Permata TV, Wahyudi Kaanwar yang merupakan pasangan Willy memberikan hak suaranya di Kabupaten Sampit, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1 Sugianto Sabran memberikan hak suaranya di Kabupaten Pangkalan Bun, dan Habib Said Ismail memberikan hak suaranya di Kabupaten Kapuas. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV mengabarkan. Kita melihat bagaimana di point count yang ada di TV1, Willy Wahyudi nomor urut 2. Calon Gubernur Kalimantan Tengah Willy M. Yosep mengajak masyarakat bersabar dan bijaksana menyikapi perbedaan hasil perhitungan cepat Pilgub yang ditayangkan di media televisi. Berdasarkan data real sementara yang dikumpulkan Bapilu PDIP Kalimantan Tengah menunjukkan pasangan Willy Wahyudi unggul 52,9% dengan persentase jumlah suara yang baru masuk sekitar 17%. Hasil Quick Count TV nasional, Willy Wahyudi unggul 1% dari paslon nomor urut 1. Anggota DPR RI periode 2014-2015 menduga
30% dari perhitungan cepat salah satu media nasional tersebut karena belum masuknya suara dari basis Willy Wahyudi, yakni Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, dan Kota Palangkaraya, sehingga selisih diperoleh suara nomor urut 2 sekitar 3-5% dibandingkan nomor urut 1. Seperti yang kita ketahui bahwa secara undang-undang bahwa perhitungan hasil suara ini adalah yaitu real count, yaitu hasil data-data yang keluar yang selesai dari TPS. Nah, ini akan berjenjang masuk dan finalnya sampai ke KPU nantinya. Nah, oleh karena itu khususnya dari Center Willy Wahyudi Wibawa saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan ini. Nah, tentu ini perlu waktu untuk kita ketahui siapa sebenar pemenangnya. Apalagi melihat bahwa selisih perhitungan ini sangat kecil sekali, margin errornya sangat kecil sekali, apalagi hasil quote count, ya, kecuali real count yang memang itu yang menjadi pegangan berdasarkan atas undang-undang perhitungan hasil pemungutan suara ini. Willy mengharapkan seluruh petugas, saksi maupun pengawas Willy Wahyudi tetap di lapangan dan menjalankan tugasnya seperti biasa agar data-data hasil pemilu tidak menjadi masalah ke depannya, apalagi adanya perbedaan hasil penghitungan cepat yang ditayangkan sejumlah media. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV mengabarkan. Masih seputar Pilkada Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah pantau lokasi TPS di Kota Palangkaraya. Kapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Pahrijal, dan Kapolres Palangkaraya, AKBP Jukiman Situmorang, Rabu pagi melakukan pemantauan tempat pemungutan suara di TPS 36 Jalan Pangrango, Kota Palangkaraya. Sebelum Kapolda Kalimantan Tengah datang memantau, terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Kapolres Palangkaraya bersama Komandan Kodim 1016 Palangkaraya, Letkol Heri. Karena di TPS ini juga akan dijadikan tempat calon gubernur dari nomor urut 2, Willy M. Yosep, memberikan hak suaranya. Kapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Pahrijal, yang sebelumnya datang ke TPS tersebut, memastikan situasi di provinsi ini sampai pemungutan suara Pilgub sangat aman dan damai, serta belum ada terindikasi yang melakukan politik uang ataupun intimidasi. Namun pihaknya tetap menambah personil di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Utara karena dianggap daerah rawan. Kita menurunkan kurang lebih 5.000, tepatnya 4.567 personil kita untuk mengamankan pilkada ini, seluruh jajaran Kalimantan Tengah. Dan kita juga backup daerah-daerah yang kita anggap rawan, kita geser pasukan kita, seperti Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Barito Utara. Kita geser pasukan ke sana untuk membackup, menambah kekuatan. Pemantauan di TPS 36 terlihat warga begitu antusias untuk memberikan hak suaranya. Ini terbukti sejak TPS dibuka, warga sudah banyak berdatangan ke TPS untuk memberikan hak suaranya, terlihat antri. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV mengabarkan. Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, pasangan Sugianto Sabran, Habib Said Ismail, mengklaim kemenangan dalam pelaksanaan Pilkada Kalimantan Tengah versi hitung cepat atau quick count. Berdasarkan hasil quick count yang ditampilkan di salah satu TV nasional sampai pukul 17.30 WIB, suara Sohib mencapai 50,91%. Disampaikan Abdul Rajak dalam pernyataannya di halaman kantor DPD Golkar Kalimantan Tengah
didampingi calon gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1 Sugianto Sabran. Selain itu, berdasarkan perhitungan real count sementara yang disampaikan seluruh saksi sohib di berbagai wilayah di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai, pihaknya juga telah mengantongi suara sebanyak 54,56%. Bahwa pasangan nomor 1, pasangan Sugianto Sabran Habib Ismail, memenangkan perolehan suara dengan perolehan suara sebesar 50,91%. Sementara itu, di sisi lain, Sugianto meminta seluruh tim dan relawan pendukungnya untuk tetap tenang dalam menghadapi setiap dinamika yang terjadi. Begini, baik pun pasangan sohib, pasangan wibawa, tim sukses, relawan, dua-duanya supaya tenang, tidak ada yang mengakui bahwa satu menang. Nanti yang terakhir kan ada di KPU. Tetapi rekan-rekan media cetak, media elektronik, saya meminta supaya diawasi sama-sama. Ini kalau terjadi kecurangan baru bisa kita kalah. Kalau terjadi kecurangan, saya ingat di waktu tahun 2010 Pak Amor dan Pak Teras kan hampir mirip-mirip juga. Nah ini kan akan terjadi. Harapan saya rekan-rekan wartawan di media cetak supaya melihat bagaimana wasit di kecamatan di Kalimantan Tengah supaya adil. Nah yang lain, pasangan sohib siap untuk mendinginkan para pendukungnya, dan saya minta juga pasangan wibawa sama-sama menjaga. Kenapa kita ingin Kalimantan Tengah aman dan nyaman? Kenapa kita sebagai calon pimpinan Kalimantan Tengah, calon gubernur Kalimantan Tengah, tidak boleh melakukan manuver-manuver bahwa seolah saya kuat. Terakhir kita ada di KPU nanti. Di KPU kita lihat baru langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Sugianto pun yakin dan optimis bahwa pihaknya akan memenangkan hati masyarakat Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV mengabarkan. Dari Kota Muara Teweh, Bupati Barito Utara sambut kedatangan pejabat gubernur di Bandar Udara Beringin Muara Teweh. Kedatangan PJ Gubernur itu dalam rangka peninjauan pelaksanaan Pilgub Kalimantan Tengah. Kedatangan pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo beserta rombongan sekitar pukul 9 pagi mendarat menggunakan pesawat charteran, tepatnya di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Beringin Muara Teweh. Pejabat gubernur disambut oleh Bupati Barito Utara Haji Nedalsyah beserta jajarannya. Kunjungan Hadi Prabowo sendiri dalam rangka memantau pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2016 di Kabupaten Barito Utara. Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara, Iwan Fikri, kesiapan pihaknya dalam menyambut kedatangan pejabat gubernur Kalimantan Tengah ini sudah maksimal. Mulai dari tempat, mobil, keamanan, serta telah menerjunkan anggotanya di titik-titik yang akan dikunjungi pejabat gubernur Kalimantan Tengah. Ya, kesiapan kita kemarin kita rapat dengan unsur forum koordinasi Pak Bupati, Wakil Bupati, dan kesiapan kita untuk ruang VIP kita sudah siapkan, pertama pengamanan koridor, kemudian kita juga mengamankan jalan ya. Di sana juga kita siapkan dari anggota perhubungan di parkir, di TPS, di lapangan hijau, di muka Dukcapil, dan di samping rumah Haji Adus. Sugianto, Batara TV melaporkan. PJ Gubernur Hadi Prabowo meninjau 4 TPS di Kota Muara Teweh. Beliau mengharapkan agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar. Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo dalam kegiatannya mengunjungi 4 TPS diantaranya TPS 21 Lapangan Hijau, TPS 12 Jalan Temenggung Surapati Kelurahan Melayu, TPS 27 Jalan Akasia Kelurahan Lanjas, TPS 20 Jalan Yetro Singseng Kelurahan Lanjas. Ya, kami melakukan pemantauan pelaksanaan Pilgub Kalimantan susulan. Dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Bupati yang telah memfasilitasi
KPU di dalam penyelenggaraan Pilgub, semuanya bisa berjalan dengan baik dan seluruh logistik sampai pada TPS dan TPS sudah bisa menjalankan tugas dengan baik. Kenapa hanya 2 kabupaten yang berkunjung? Ya, ini kan kita kan luas, sebetulnya tidak 2 kabupaten, kita 3 kabupaten, kita punya anggota Des Pilkada, kita pecah dari berbagai tempat, ya, baik itu di seluruh kabupaten kota ada tim provinsi untuk melakukan pemantauan. Sehingga dengan demikian nanti jam 3 pun kami melaporkan pada Pak Mendagri pada saat Diharapkan situasi aman damai terus berlanjut hingga pemungutan suara selesai. Dan semoga dari pelaksanaan Pilgub bisa terpilih gubernur dan wakil gubernur yang amanah, yang bisa memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah. Firmansyah, Batara TV melaporkan. Kita beralih ke kota Sampit, saudara. Seorang pria ditemukan tewas dengan luka tusukan di sebuah persimpangan jalan di Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Warga Jalan Kapuas RT 64 RW 05 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Sampit, geger. Ditemukannya sosok mayat seorang laki-laki bernama Udin, umur sekitar 37 tahun, tergeletak di simpang jalan dengan bersimbah darah dan terlihat beberapa luka tusukan. Kejadian diperkirakan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah sholat maghrib, kondisi cuaca pada saat itu hujan gerimis, di mana para warga sekitar berada di dalam rumah. Sebelum ditemukannya korban sore itu telah terjadi perkelahian sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sore hari antara korban dengan sang adik. Dari warga yang mengetahui awal pertama bahwa tahu-tahu sudah ditemukan tergeletak di sini. Ini warga yang menemukan itu langsung memberikan ke Pak RT memastikan kepada kita. Jam berapa itu, Ndar? Kurang lebih jam 7.20. Ada yang diamankan dari TKP yang ditemukan? Untuk sementara TKP belum ada. Luka menyebabkan korban meninggal di mana? Luka memang ada luka. Ada berapa tusukan? Ada 4 ya. 4 tusukan. Di bagian tangan kiri ada 2 tangannya. Rusuk samping, satu di rusuk kanan satu. Pasangan calon Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 2 disahkan KPU sebagai pasangan terpilih yang akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 2, Supen Hadi dan Taufik Mukri, akhirnya resmi ditetapkan sebagai calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotim tahun 2015. Pada pleno penetapan dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Kotim Sahlin mengatakan, penetapan harus dilakukan paling lambat sehari pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perkara hasil pemilihan dikeluarkan. Hal itu diatur dalam PKPU nomor 11 tahun 2015. Kota Waringin Timur yang telah melaksanakan tahapan-tahapan pilkada sampai pada penetapan hari ini dan hanya tinggal untuk menyerahkan hasil keputusan rapat pleno pada hari ini ke DPRD. Yang kedua, yang lebih penting adalah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah menjalankan pesta demokrasi dengan baik, yang lebih terpenting aman, lancar, dan tertib. Saya mengatakan bahwa masyarakat Kotim adalah masyarakat yang sudah sangat cerdas, sudah pandai berdemokrasi dan sudah bisa menentukan pilihan-pilihan untuk bisa dipercaya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Panwasli, termasuk juga jajaran keamanan TNI dan Polri, dan juga seluruh elemen-elemen masyarakat, terutama juga tim sukses dan 24 tim relawan sehati yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, termasuk juga ucapan terima kasih kepada seluruh pasangan calon nomor 1, 3, dan 4 dan beserta seluruh tim suksesnya. Dan saya juga mengajak pada seluruh masyarakat hilangkan perbedaan-perbedaan yang telah terjadi pada saat pesta demokrasi. Mari kita membangun bersama Kabupaten Kota Waringin Timur dengan bergandengan tangan. Jadi kalau kita terus membicarakan perbedaan, maka tidak akan bisa membangun Kabupaten Kota Waringin Timur. Tapi dengan sebuah kebersamaan, membangun Kabupaten Kota Waringin Timur, menjaga stabilitas keamanan, terus berjalan sampai saat ini, yakin saja
Yakin dengan kebersamaan 5 tahun ke depan Kodim akan semakin maju daripada yang telah dicapai 5 tahun pasangan sehati pada satu periode sebelumnya. Dalam beberapa hari ini. Sugianto, Pesona TV Sampit, melaporkan. Dari Kota Pangkalan Bun, Saudara, anggota ex-Gavatar yang berdomisili di Kota Waringin Barat akan segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing oleh Pemda Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebanyak 12 orang anggota Gerakan Fajar Nusantara atau lebih dikenal dengan sebutan Gavatar yang berdomisili di Kota Waringin Barat akan segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Kota Waringin Barat Bambang Purwanto usai melakukan rapat tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran di Aula Bapeda. Menurutnya minimnya tenaga ahli membuat pemerintah Kota Waringin Barat belum bisa melakukan pembinaan terhadap anggota ex-Gavatar sehingga pemerintah terpaksa melakukan pemulangan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu pemerintah berencana akan melakukan pemulangan ex-anggota Gavatar ini secepatnya sebelum ideologi yang dianut menyebar luas kepada masyarakat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Waringin Barat membeberkan untuk Kecamatan Arut Selatan terdapat 7 orang yang ikut aliran Gavatar, diantaranya berada di kawasan Jalan Diponegoro, Jalan Malijo, dan Jalan Samari. Namun pihaknya tidak mengetahui apakah anggota Gavatar ini masih berada di Kota Pangkalan Bun atau sudah pindah ke daerah lain tanpa menggunakan dokumen. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengaku belum melakukan proses penelusuran berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ditambah dengan surat pindah yang bersangkutan yang diurus melalui kantor di Dukcapil Kota Waringin Barat. Kakak dan itu sudah ditanyakan dan mereka ngaku. Oleh karena itu beberapa hari yang lalu saya kirim surat ke gubernur untuk minta izin dipulangkan. Ya, dengan pertimbangan kita tidak punya tenaga ahli untuk melakukan pembinaan karena terkait dengan organisasi ini tentu sudah ada ideologi yang masuk yang tidak mudah untuk menghapus itu. Sehingga itu diperlukan tenaga ahli. Nanti kita antar ke kabupaten masing-masing di Jawa, tenaga ahli di Jawa lebih banyak. Sampai nanti yang lain karena di sini tidak diambil tindakan tegas masuk ke kita, tambah parah nanti. Ya. Kapan pemulangan Pak? Ya secepatnya. Isu Gavatar di Kota Waringin Barat terus mencuat terlebih lagi setelah Dr. Rika yang merupakan anggota Gavatar tertangkap di Bandara Lanut Iskandar Pangkalan Bun beberapa waktu lalu. Pakai surat pindah ya bisa kita kenali kalau dia pakai surat pindah. Melacak misalnya. Iya. Karena kami kalau nggak pakai surat pindah nggak bisa. Sejauh ini kan mereka kan datang tanpa pakai surat pindah. Yang kemarin yang tertelusuri itu tapi surat pindah. Melapor Pak ya? Melapor ya. Melapor di punya dokumen masuk ke kami, pindah lagi keluar atau seperti apa, ya itu sepanjang dia pakai dokumen kita layani. Tujuh itu kami nggak bisa ngasih informasi karena kami nggak. Itu bagian dari aparat keamanan. Jalan Samari, ada satu lagi. Itu berpendidikan tinggi itu Bang? Dari data enggak. Tapi saya nggak tahu posisinya orang itu fisiknya di sini apa enggak tuh nggak tahu. Tapi dokumennya di kita. Dari 7 orang itu apa? Seperti diketahui dan seperti yang dipatwakan oleh MUI bahwa Gavatar merupakan gerakan terlarang karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang berlaku umum dalam syariat Islam. Lukman Hakim, SPTV. Berita terakhir dari Kota Pangkalan Bun, rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat PPK di Kota Pangkalan Bun dijaga ketat aparat dari Kepolisian dan Kodim Kota Waringin Barat. Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2016 kemarin dilanjutkan dengan rekapitulasi surat suara Pilgub di tingkat PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk memastikan tahapan pelaksanaan rekapitulasi surat suara di tingkat PPK ini berjalan lancar dan aman, puluhan aparat keamanan dari Polres Kota Waringin Barat dan juga Kodim 1014 Pangkalan Bun nampak berjaga-jaga di sekretariat. Rekapitulasi penghitungan surat suara Pilgub Kalteng diikuti dan disaksikan langsung oleh sejumlah perwakilan, tim kampanye, pasangan calon, dan juga saksi. Sebagaimana diketahui bahwa untuk aparat yang disiagakan pada tahapan Pilgub Kalteng susulan ini berasal dari Polres Kota Waringin Barat dan Kodim
serta satuan lainnya seperti Lanut Iskandar. Para personel Polri dan TNI ditempatkan di titik-titik vital yang ada, seperti di kantor KPUD dan lainnya, termasuk mengawal pengiriman dan penarikan kembali logistik berupa kotak dan surat suara dari TPS ke PPK hingga ke KPUD kembali. Secara umum, pelaksanaan Pilgub susulan di Kabupaten Kota Waringin Barat berjalan lancar. M. Nasihin, SBTV. Dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula Sepekan Kalteng dan kabar Murung Raya pekan ini. Saya Zianovita Pratiwi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.